Selamat sore Ibu Bapak. Saya sedikit memaparkan tentang kebocoran H2S di lokasi panas bumi di PT Sorik Merapi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Kejadiannya baru saja, ya belum terlalu lama lah, 25 Januari 2021, kira-kira jam makan siang. Akibatnya ada 5 orang meninggal. 5 orang ini adalah warga sekitar, bukan pekerja di Sorik Merapi, tapi warga sekitar. Kemudian ada 3 orang yang rawat jalan dan 1 orang perlu penanganan medis. Jadi setelah penanganan medis dia bisa pulang lagi. Pada saat kejadian itu sumur dibuka selama 3 menit, jadi mereka mulai membuka sumur, uji coba. Dan pada saat pertama dibuka itu ada keluar cairan kepulan fluida warna gelap dari silencernya. Silencer ini untuk mengarahkan panas buminya, uap panas bumi itu keluar dan mengarah ke area sawah dan ladang. Jadi lokasinya memang dekat dengan area sawah dan ladang masyarakat sekitar. Setelah itu, setelah 3 menit baru muncul uap panas bumi yang berwarna putih. Jadi uap air lah itu kira-kira. Kemudian sekitar 10 menit kemudian ada warga yang masuk ke daerah well test, uji coba sumur, dan minta sumur ditutup karena beberapa orang pingsan di area sawah. Nah, saya berikan sedikit bahaya. TWA itu time weighted average, jadi rata-rata untuk 8 jam orang kerja, itu sekarang 2021 diturunkan menjadi rendah sekali 1 ppm. Jadi 8 jam orang kerja selama 40 jam seminggu bisa terpapar sampai 1 ppm dan tidak manusia. Sementara STEL, short term exposure limit, ini dibatasi 15 menit saja. 15 menit terkena 5 ppm. Di luar dari itu sudah tidak boleh. Sifat dari H2S, kalau kita mencium ada bau sedikit, itu menunjukkan ada H2S, bau seperti telur busuk begitu. Tapi kalau konsentrasinya terus meningkat sampai 150 ppm, ppm itu part per million, jadi bagian per sejuta, maka indera penciuman kita lumpuh, langsung tidak bisa mencium lagi. Jadi kita pikir aman. Pertama bau telur busuk lalu hilang, kita pikir aman, ternyata malah konsentrasinya sebenarnya tinggi. Dan pada saat 1000 ppm itu betul-betul melumpuhkan sistem pernafasan, jadi bukan hanya hidung saja, tapi juga pernafasan. Dan kalau tidak cepat ditolong, kemungkinan mati hanya beberapa menit setelah itu. Ini kejadiannya yang 5 orang meninggal itu ya berarti konsentrasinya di atas 1000 ppm, karena melihat waktunya 3-10 menit itu. Di peta ini dari Dirjen ESDM, Energi Baru Terbarukan, ini lokasinya, di gambar sini, itu yang warna titik-titik biru itu adalah warga sekitar. Ini 5 orang yang meninggal itu karena dia berada di dalam radius 300 meter. Jadi seharusnya Pak, belum. Ini Pak Ferhan minta sekretarisnya Pak Wali di luar area 300 meter ini mereka sudah memperkirakan, dan arah anginnya memang ke arah kiri. Yang warna biru-biru itu, kemudian yang warna merah adalah security perusahaan, dan ada 1 polisi warna abu-abu, Brigadir Sinaga ini, dan ada community development relation officer di situ. Dia di atas angin, jadi seharusnya aman. Sosialisasi sudah dilakukan pada warga tanggal 22 dan 23 untuk pembukaan sumur tanggal 24, tapi ternyata ditunda. Pembukaan sumur baru dilakukan tanggal 25. Kemudian mereka lakukan sosialisasi buru-buru tanggal 25 pagi itu. Dan itu pun hanya sampai ke kepala desa, karena mereka mungkin berpikir 22-23 sudah dijelaskan pada masyarakat, walaupun tanggal kejadiannya dirubah dari 24 ke 25. Pemberitahuan kepada masyarakat di lokasi dilakukan oleh petugas security yang ada. Namun yang diberikan bukan bahaya H2S-nya, yang diberikan informasi adalah bahaya tentang kebisingan, karena memang bising sekali kalau sumur pertama baru dibuka itu. Dan selain itu juga hanya 1 petugas keamanan yang mengikuti pre-job safety meeting. Jadi dijelaskan bahayanya, pekerjaannya seperti apa dan sebagainya. Jadi petugas yang di lapangan sebagian besar tidak memahami bahaya di tempat kerja itu.
Kemudian pada saat kejadian masih ada warga yang berkegiatan di zona 300 meter yang seharusnya sudah dikosongkan. Kebetulan arahnya memang ke arah warga juga. Dan yang lebih ini adalah well test superintendent yang harusnya bertanggung jawab untuk pekerjaan ini harus dikarantina selama 14 hari karena COVID itu. Jadi yang di lapangan dilakukan oleh kepala teknik, petugas paling tinggi di perusahaan, dan 4 orang well test supervisor. Jadi dipertanyakan juga masalah kompetensi dari pekerja yang ada di pejabat yang ada di lapangan. Seharusnya bisa dilakukan tindakan-tindakan pencegahan. Sangat disayangkan bahwa nyawa 5 orang meninggal hanya karena ya pertama sosialisasinya yang kurang benar, kemudian koordinasi di dalam perusahaan juga kurang baik, ya, dan petugas keamanan yang mengikuti itu juga belum memiliki pengetahuan yang cukup baik. Demikian dari saya, Pak Edi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paul Wijaya atas penyampaian safety moment-nya. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Bu Aprilia Susanti. Waktu kami persilakan Bu Aprilia. Terima kasih Bu. Baik, selamat sore semuanya, teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya. Salam kenal, saya adalah April yang akan menjadi pembicara hari ini tentang topik digital marketing 2021. Nah, sebelumnya, sebelum nanti saya mulai untuk materinya, mungkin sebelumnya saya perkenalan diri dulu. Saya merupakan karyawan dari TUW Konsultan yang bergerak di bidang yang bergerak di bidang konsultan bisnis di digital marketing. Nah, jadi memang fokusnya saya ini nanti pembahasannya tentang digital marketing di era 2021. Nah, untuk selanjutnya Pak Edi, berarti materinya dari saya yang share ya, Pak ya? Iya, betul, Bu. Baik. Silakan, Bu. Bentar. Udah keluar Pak Edi? Sudah. Sudah. Nah, jadi untuk materi hari ini, pembahasan saya tentang digital marketing 2021, bagaimana pentingnya digital marketing di era 2021 ini. Nah, untuk Bapak dan Ibu, mungkin sudah pada tahu ya semuanya kan, untuk digital marketing itu sekarang sangat dibutuhkan untuk para sektor gitu, mulai dari sektor pemerintah, pembisnis, maupun sektor pendidikan pun semua sekarang beralih menjadi menggunakan digital marketing. Yang awalnya kita secara offline, ditambah lagi yang biasa kita berjualan secara offline, terus juga masih tidak menggunakan online, dan mungkin yang sekarang gennya juga yang udah tua-tua juga masih perlu belajar lagi dan memulai lagi mengetahui tentang apa sih itu digital marketing. Nah, yang sekarang harus kita ketahui di tahun 2021 ini, di bulan Januari, fakta pengguna sosial media itu dari total populasi kita itu ada sekitar 274,9 miliar ini sudah menggunakan mobile connection itu sekitar 345,3 miliar, di mana makin tahun itu kita pasti akan bertambah terus pengguna sosial media, dan juga pengguna internet itu sudah naik di angka 202,6 miliar, dan selanjutnya untuk menggunakan sosial media itu sudah menggunakan 170 populasi yang menggunakan. Nah, ini setiap tahun itu pasti perkembangannya akan naik terus seperti itu. Nah, sebenarnya digital marketing itu apa sih? Jadi digital marketing itu merupakan pemasaran yang mempromosikan sebuah merek atau jualan kita
untuk yang menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi maupun relevan. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu nih, yang sekarang kan apa-apa tuh semuanya pasti harus menggunakan gadget. Mulai dari kita juga belajar, kuliah, sekarang aja tuh semua beralih menggunakan online, karena ditambah lagi juga pandemi kemarin yang sudah mungkin sekarang hampir mau berjalan 1 tahun lebih, mau 2 tahun juga, kita juga semakin ke sini kita tidak pungkiri lagi bahwa kita juga semuanya harus beralih menggunakan digital gitu. Nah, yang harus kita ketahui, digital marketing ini sebenarnya mungkin cuma polanya aja yang beda dengan biasanya kita menggunakan offline. Di mana digital Maaf Bu, marketing ada yang minta ini screen-nya itu full screen, slideshow. Oh, sebentar. Slideshow berarti di mana nih ya, Pak ya? PDF ya. Pak soalnya. PDF Pak soalnya Pak. Sebentar saya coba cari di sininya deh. Nah, ini mungkin sudah agak. Nah, ini ya Pak ya. Ini lebih baik kayaknya ya Pak ya. Ya Bu. Baik. Nah, saya lanjut lagi. Jadi memang sekarang pun pemerintah juga sudah memberikan aturan untuk pendidikan, apalagi tuh fokusnya memang semuanya berubah menjadi online. Dari kita pembelajaran by Zoom, toolsnya juga kita juga menggunakan Google Meet. Nah, ini juga sangat penting bagi sektor-sektor untuk para perusahaan maupun pembisnis untuk digital marketing. Nah, selanjutnya, apa sih yang biasanya dilakukan oleh offline dan sekarang kita harus berubah menjadi online? Kalau misalnya offline itu kita biasanya menggunakan metode secara hard selling maupun soft selling yang dimana kita secara langsung. Biasa itu kan nyebar brosur secara langsung, masang banner gede di jalan misalnya, terus kita melakukan penawaran yang di mall-mall. Nah, itu mungkin secara offline yang kita melakukan penjualannya. Tapi kalau misalnya sekarang berubah menjadi online, marketing itu semuanya menaruhkan secara online dengan tools digital marketing. Jadi kita harus paham nih, sebenarnya kalau digital marketing tool-toolsnya itu apa aja sih yang harus kita ketahui untuk kita melakukan pemasaran by online. Nah, seberapa penting digital marketing yang harus kita pahami? Yang pertama, karena untuk tadi yang data yang sudah saya sampaikan juga, pengguna sosmed itu sekarang rata-rata para milenial, di mana juga orang tua juga sekarang sudah harus mengikuti era zaman. Dan di mana kalau misalnya nih para dosen mungkin ya sekarang kan semuanya sudah tidak bisa lagi by offline untuk kita ngajar. Nah, pasti sekarang pun dituntut untuk para dosen maupun para pengajar juga untuk kita berubah alih menjadi yang paham akan digital gitu. Bagaimana kita paham untuk menggunakan tools-nya, caranya kita juga menyampaikan ke para peserta didik untuk belajar menggunakan Zoom itu baiknya untuk mereka nangkep itu gimana. Nah, kita harus paham tuh, kita harus bisa mengikuti perkembangan zamannya juga. Nah, selanjutnya itu konten menjadi tolak ukur untuk minat seseorang. Nah, kenapa konten itu merupakan king nih untuk para pengguna digital marketing? Karena memang semua audiens pasti melihatnya ke arah konten. Kalau misalnya konten yang kita berikan aja tidak menarik, tidak semenarik mungkin, pasti tidak akan pernah dilirik oleh audiensnya, seperti itu. Makanya kenapa dibilang konten itu menjadi tolak ukur minat seseorang. Nah, selanjutnya social shopping maupun micro influencer yang sudah berkembang pesat. Yang sudah kita ketahui juga, platform-platform untuk social shopping itu pasti sudah tahu lah ya Bapak dan Ibu, apalagi kan sekarang zamannya pandemi, kita semua pasti mager, malas gitu buat keluar rumah, udah ada GoFood, udah ada Gojek, terus juga sekarang kita udah ada kalau mau misal belanja juga udah tinggal pesan di Shopee, Tokopedia, Lazada. Nah, makanya kenapa tadi juga dibilang penting banget untuk digital marketing kita harus ikuti juga alur jalannya, arahnya kemana. Karena kalaupun kita nanti tidak bisa mengikuti, kita pasti akan ketinggalan gitu. Ketinggalannya kenapa? Karena kita tidak bisa mengikuti perkembangan zamannya gitu. Nah, mungkin untuk para penggunanya merasa senang ya, merasa senang menggunakan si social shopping itu, terus juga untuk GrabFood. Nah, tapi kalau misalnya untuk para pembisnis nih, para pembisnis ini harus tahu polanya.
pola setiap platform yang digunakan itu seperti apa. Karena itu sangat penting untuk mereka mengembangkan bisnisnya. Karena apalagi kalau misalnya pembisnis atau perusahaan yang masih stuck dengan mereka menggunakan offline, metodenya cuma sekadar metode yang digunakan menyebar browser, pasti akan mati banget itu pemasukan dari setiap bisnis maupun perusahaannya. Seperti makanya kenapa dibilang sangat penting sekali digital marketing di tahun 2021. Nah, selanjutnya untuk sosial media channel. Nah, ini kenapa kita sekarang pada bilang sosmed itu merupakan salah satu menjadi tools dari digital marketing yang harus kita pahami gitu. Karena apa? Karena untuk melakukan pemasarannya tadi itu, untuk menawarkan ke si audiensnya, yaitu menggunakan tools dari digital marketing. Nah, salah satu toolsnya itu yaitu sosial media. Nah, untuk sosial media yang bisa kita gunakan itu, bentar, baterai saya sepertinya low, jadi harus dicas dulu ya. Nah, jadi kalau untuk si sosial media, tools yang bisa digunakan itu, pasti Bapak dan Ibu, teman-teman juga sudah tahu biasanya pasti menggunakan yang namanya Instagram, Facebook, TikTok, apalagi yang sekarang lagi naik daun banget nih TikTok, terus juga kayak Google Ads, LinkedIn, SEO, dan YouTube, Twitter, Pinterest. Nah, ini semuanya tools sosial media yang wajib dipahami ketika kita sudah menggunakan digital marketing. Apalagi sekarang tuh mainnya pasti advertising, ads, Google SEO, Google Ads. Nah, itu untuk para pelaku digital marketing yang menggunakan digital marketing itu harus dipahami tool-toolsnya, seperti itu. Nah, yang kita ketahui juga untuk sekarang sosmed yang paling lagi naik dan banyak penggunanya itu ada di TikTok, Facebook, maupun Instagram. Nah, yang tadi saya bilang, kenapa kita harus fokus dengan tools digital marketing. Karena kalau misalnya kita tidak paham dengan setiap toolsnya, pasti kita tidak akan tahu nih gimana caranya kita menawarkan atau kita melakukan pemasaran ke audiens kita. Kayak gitu. Nah, makanya tadi juga di awal kenapa konten itu menjadi hal penting. Karena yang akan kita berikan ke mereka makanan ke audiens itu yaitu konten. Namanya Bapak dan Ibu maupun teman-teman juga harus paham sebenarnya konten yang menarik itu seperti apa sih, kayak gitu. Nah, ini sebenarnya saya berikan contoh untuk konten menarik yang eye catching lah untuk dilihat. Nah, apalagi kalau misalnya untuk sekarang lah ada tahu juga mungkin Bapak dan Ibu juga yang untuk era sekarang kalau bisa sudah mulai main Instagram, harus sudah punya Instagram karena memang kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman pasti kita juga akan ya dianggapnya nggak tahu lah perkembangannya sekarang gimana. Nah, ini rata-rata kalau untuk contoh konten yang eye catching itu seperti ini. Ini yang saya beberapa ambil contoh aja sih dari Instagram. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita memaksimalkan internet. Nah, cara untuk memasukkan internet itu mungkin di sini rata-rata kan para dosen juga teman-teman lain juga mungkin sudah bekerja juga. Kenapa kita harus bisa memaksimalkan internet? Karena sekarang internet itu jadi bahan pembelajaran yang sangat luas untuk kita gitu. Karena kita di sana bisa mendapatkan ilmu, terus juga kita tahu perkembangan setiap zaman itu akan seperti apa. Terus juga kita tahu, apalagi kalau untuk para pembisnis nih, pasti memaksimalkan internet itu sangat penting, di mana kita harus bisa mencari tahu juga tentang caranya kita mengembangkan bisnis kita lebih luas lagi seperti apa. Terus Speakernya sepertinya mati nih, Mbak. Mikrofonnya kok nggak kedengaran ya? tes. Ini kedengaran nggak, Pak? Ya, kedengaran lagi. Oh, kedengaran. Oke. Baik. Nah, itu tadi yang tadi saya bilang.
kita harus tahu semuanya itu harus bisa memaksimalkan internet. Nah, memanfaatkan tools sebaik mungkin itu juga salah satu kunci untuk sekarang sebagai kita yang penggiat digital marketing. Yang pertama yaitu ada social media channel yang tadi saya sudah jelaskan, kita harus tahu semuanya social media channel yang ada sekarang itu seperti apa, polanya seperti apa di Instagram, algoritmanya seperti apa, di Facebook, TikTok juga seperti itu. Kita harus tahu selalu bisa meriset. Nah, kata kunci sekarang tuh kita harus bisa meriset. Riset apa sih perkembangan zaman sekarang yang lagi naik, yang lagi hype itu seperti apa sih? Nah, itu yang harus kita ketahui dan kita harus mengikuti. Nah, rumusnya lagi untuk seorang digital marketing, kita harus bisa ATM. Seperti itu. Karena memang di digital itu tidak ada yang baru. Semuanya pasti dimodifikasi gitu. Karena tidak ada yang pure memang baru semuanya di digital itu. Nah, yang kedua, itu ada layanan pelanggan otomatis, nah di mana kita harus bisa memaksimalkan internet itu dengan kita bisa mengikuti contoh-contoh kayak misalnya di WhatsApp bisnis, nah itu kan penggunanya banyak, nah itu sangat berguna banget tuh untuk para pembisnis dengan menggunakan WhatsApp, terus juga memanfaatkan platform-platform dalam bentuk platform Shopee-nya atau dalam platform kurir, nah itu juga harus bisa dipahami. Terus juga bisa kita harus bisa menganalisis tools. Itu juga menjadi salah satu kunci seberapa penting kita dapat menggunakan digital marketing. Dan kita harus tahu cara reporting-nya seperti apa. Karena ketika kita sudah menjalankan, tapi kita tidak tahu cara kita analisis kendalanya di mana, suksesnya seperti apa yang sudah kita jalankan, nah itu pasti kita ya sudah, kita akan nge-stuck di situ aja. Dan kita tidak bisa lagi mengembangkan lagi secara luas. Karena internet dan digital itu pasti makin hari pasti ada yang terbaru gitu. Dan itu kita harus mengikuti terus. Dan kita harus selalu analisis, perkembangannya ketika di hari ini seperti apa ya. Nanti ketika 1 minggu setelahnya, perkembangannya seperti apa ya. Kita analisis, dan ternyata perkembangannya seperti ini, dan harus kita kembangkan lagi yang seperti apa. Nah, jadi kita harus tahu juga untuk memaksimalkan analisis tools itu seperti apa dan reportingnya juga seperti apa. Nah, selanjutnya itu ada rekomendasi dengan semenarik mungkin. Nah, maksud rekomendasi ini itu yang tadi setelah kita tahu perkembangan sekarang itu seperti apa, terus juga kita harus tahu, ternyata rekomendasi perkembangan yang kita bisa gunakan untuk lebih maju lagi itu seperti apa ya. Nah, kita harus paham juga di hal itu, gitu. Baik, nah mungkin dari saya untuk materinya cukup, Pak Edi. Kurang lebih seperti itu untuk penyampaian saya tentang digital marketing. Nah, terakhir nih, saya ambil kutipan dari Tom Fishburne, ada the best marketing does feel like marketing. Jadi, marketing itu pasti selalu bagus gitu ya. Tidak ada yang tidak bagus dari marketing. Dimanapun kita tidak bisa melihat marketing itu secara luas ilmunya luas gitu. Dan tidak ada ilmu yang pasti untuk marketing maupun digital marketing. Tapi yang harus kita pahami itu tadi, kita harus tahu pola-polanya seperti apa, tool-toolsnya seperti apa. Kita harus bisa meriset, kita harus bisa menganalisis, dan kita harus bisa punya pemikiran yang bisa ngembangin ketika kita sudah analisis, ternyata dari yang dianalisis dari perkembangan yang pertama ke kedua, ini kita bisa menggunakan kayak misalnya algoritma Instagram yang seperti apa. Ya misalnya shopping, kita buatnya kontennya, bisa fokus ke konten, atau cara bikin copywriting-nya. Nah, itu kita harus tahu untuk perihal si analisis dan ngembanginnya lagi. Begitu. Nah, paling cukup Pak Edi dari materi saya. Baik, terima kasih Bu Aprilia. Kita lanjutkan dengan tanya jawab ya, diskusi. Silakan yang akan bertanya bisa ditulis di chat room. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Sandi Hasanuddin ya. Mbak Aprilia Susanti mau tanya, kalau bikin digital marketing atau pemasaran yang simpel, tetapi orang penasaran lihat produk kita, gimana caranya ya? Wah, gimana Pak caranya? Nah, kalau misalnya mau bikin digital marketing atau pemasaran yang simpel, tapi orang
penasaran lihatnya, itu Pak tadi, konten Pak yang harus kita tahu dulu. Nah, Bapak harus tahu juga nih, kira-kira si audiens Bapak ini nanti yang menerima konten kita tuh orang seperti apa sih? Maksudnya orang seperti apa tuh kita harus tahu demografinya, psikografinya seperti apa, kita harus paham, Pak, gitu. Jadi ketika Bapak sudah tahu nih, target audiens Bapak tuh umur berapa, terus Bapak juga sudah tahu dia tuh biasanya hobinya seperti apa, orangnya suka apa, suka belanja atau shopping kah. Nah, nanti setelah itu Bapak baru bisa nih ngebuat si jenis kontennya itu sesuai gitu dengan si audiensnya. Nah, cara triknya seperti apa? Yang simpel, misalnya kayak saya nih apa ya mau jualan atau saya mau nawarin webinar tentang webinar digital marketing lah. Nah, saya harus tahu dulu nih, saya mau nawarinnya kira-kira audiens saya seperti apa. Misalnya saya nawarinnya ke anak-anak kuliahan. Nah, saya buat aja kontennya misalnya video, misalnya video nih apa ya, video tentang trik-trik digital marketing untuk bisa menghasilkan uang untuk para mahasiswa, misal kayak gitu, menghasilkan uang dengan cara freelance. Nah, yaudah saya coba aja buat video animasi atau video tentang tutorial, misal kayak gitu, atau tentang edukasi. Nah, itu bisa juga salah satu tips and trick untuk bisa menjual atau melakukan pemasaran secara digital. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Sopana. Bagaimana caranya agar viral? Kasih trik, tips dong, Mbak. Ayo. Biar viral ya, Pak ya. Ini kalau yang sudah-sudah ya, Pak ya, di Indonesia, Pak. Biasa bikin masalah, Pak. Nanti kalau udah rame, Pak, pasti viral. Jadi tergantung nih, Pak, Bapak mau viralnya tentang apa. Misalnya kalau fokusnya mau tentang bisnis ya, Pak ya, bisnis makanan nih. Ya Bapak coba aja bisa pakai influencer, itu salah satu ya Pak ya, salah satu triknya. Misal Bapak bikin influencer atau Bapak sekarang tuh kontennya isinya mungkin tentang video edukasi, tapi yang memang langsung ngena banget nih ke target Bapak audiensnya tadi gitu. Jadi kalau misalnya ditanya untuk bagaimana caranya viral, kalau yang sudah saya riset di Indonesia sekarang berjalan, ya itu Pak, bikin masalah dulu. Biasanya seperti itu. Baik, Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak Adi Rahman. Mbak April, mau dijelaskan teknis untuk mempelajari algoritma di Google, Instagram, dan Facebook. Terima kasih. Baik. Nah, kalau misalnya mau belajar tentang teknis algoritma di Google, IG, dan FB. Nah, biasanya ya Pak, kalau misalnya di IG dan Facebook itu, kita punya tools-nya Pak. Bapak bisa menggunakan Social Blade namanya. Nah, Bapak bisa tuh riset di situ. Misalnya kita harus tahu dulu Pak, kita harus tahu dulu ketika kita melakukan riset ataupun kita mencari algoritma Instagram, kita harus tahu kompetitor kita itu seperti apa. Misalnya Bapak targetnya nih ya, Bapak mau nyari mempelajarinya misalnya tentang influencer yang memang bidangnya di bidang Bapak. Nah, Bapak cari akun yang memang dia tuh memang peminatnya itu sama kayak Bapak gitu. Si bentuk akunnya itu sama kayak Bapak misalnya. Misalnya kayak saya nih kan dari kerjaan saya itu saya sebagai digital marketing, di mana saya menjual training atau jasa. Nah, itu saya riset tentang si produk yang sama kayak saya yang menjual jasa juga. Nanti setelah saya risetnya itu apa sih Pak yang diriset? Saya lihat pola algoritma dia untuk dia menawarkan ke pelanggannya itu seperti apa. Dari mulai followers-nya, terus juga dari mulai konten yang biasa dia jalankan itu seperti apa, terus juga dari mulai like-nya berapa, komennya berapa. Nah, itu kalau di IG seperti itu Pak yang dilihat gitu. Jadi rata-rata kalau misalnya kita ngeriset yang dilihat itu, mempelajarinya bisa lihat dari secara langsung atau Bapak bisa menggunakan tools-nya. Tools-nya itu biasa sudah banyak di internet, sudah banyak, itu mungkin salah satunya bisa menggunakan Virol atau Social Blade, itu ada di Google. Sama untuk kalau Facebook itu juga kita harus tahu, kita harus bisa melihat langsung di Facebook Manager, itu juga banyak di sana tools-nya. Jadi Bapak harus pahami tools-nya itu dari tools Facebook Manager seperti itu. Kalau Google itu Bapak bisa melihat pola, misalnya Bapak cari nih tentang tren-tren yang ada di Google, biasanya kalau di paling atas itu biasa dia menggunakan Google Ads, Pak.
Kalau misal Bapak menggunakan keyword nyari misalnya tentang digital marketing. Nah, itu nanti kalau dia naik pertama yang di atas itu biasanya menggunakan Google Ads seperti itu. Itu Pak Edi. Oke, berikutnya dari Bu Ratna Hartayu ya. Konten yang eye-catching itu yang bagaimana ya? Oke, konten yang eye-catching itu bagaimana? Kalau untuk konten yang eye-catching itu, kita bisa melihat dari konten yang memang tidak membuat orang jenuh, Bu. Jadi misal, nggak mungkin kan kalau misalnya isi konten kayak misal saya mau jual barang baju, misal kayak gitu. Yang dilihat di kontennya itu cuma baju satu aja kan nggak mungkin. Jadi kita harus tahu ketika kita menawarkan ke audiens kita seperti apa, kita harus riset juga audiens kita itu umurnya berapa. Misal kalau udah orang tua, maaf, kayak misalnya umur dari umur 60 sampai 70 targetnya gitu ya, Mbak. Ya kita bisa ngasih mereka isi kontennya itu yang sesuai dengan minat mereka seperti apa. Misalnya bentukannya kayak ada jualannya, bisa jual sofa nih, jualan sofa. Nah, nanti isinya misalnya bisa isi sofa satu, tapi background belakangnya itu yang bikin mereka tuh nggak pusing ngelihatnya. Jadi kayak misalnya bentukan kontennya tuh isinya edukasi tentang si sofa, bisa kayak gitu. Terus juga misalnya tentang tips and trick isinya. Jadi usahakan konten eye-catching itu yang bentuknya tidak membuat orang bosan. Seperti itu. Bosan apalagi kalau misal untuk para desain nih harus paham juga untuk menempatkan ketika kita ngedesain suatu konten, masukkan ke desain grafis. Nah, nanti desain grafis itu yang akan mengelola si warna-warna yang enak dilihat itu seperti apa sih filosofinya. Nah, bisa menggunakan itu gitu. Jadi kalau misalnya ditanya konten yang eye-catching itu seperti apa, mungkin bisa bentuknya seperti yang tadi saya bilang, misalnya tips and trick, edukasi misalnya, terus juga kayak tentang info produk, misalnya kayak gitu, itu juga bisa. Kurang lebih seperti itu. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi. Jadi sebagai lansia gaptek, apa saja yang mesti dikuasai untuk digital marketing? Belajarnya dari sosial media aja, Pak. Bapak harus paham yang pertama kalau untuk lansia itu, karena banyak juga ya klien saya, Pak, tentang yang gaptek, apalagi yang tuntutan dari perusahaannya, apalagi dosen-dosen juga, itu harus paham Instagram dan Facebook, Pak, kalau untuk sekarang. Karena untuk yang sekarang yang kita harus bisa pahami algoritmanya, setidaknya kita tuh harus punya Instagram aja sekarang. Karena memang semua informasi pasti dari sana semua sekarang yang kita dapat gitu. Dan kita harus punya Facebook juga, itu juga salah satunya harus penting gitu. Jadi harus, mungkin yang pertama harus pahami itu dulu, Pak. Gitu, Pak. Baik, berikutnya Pak Bagus Adam Prastyo ya. Kalau pakai Instagram Ads sama Facebook Ads, kira-kira butuh dana berapa untuk trial error sampai nemu pola yang beneran menghasilkan? Untuk trial error itu biasanya 1 hari 50.000, Pak. Coba. Untuk trial error di Facebook dan Instagram Ads. Nanti Bapak misalnya Bapak kasih analisisnya dalam seminggu. Misalnya Bapak coba ya Pak dalam seminggu. Dalam setiap Bapak per hari 50.000, Bapak ngeliat nih kira-kira CTR-nya berapa. Terus juga kira-kira PC apa yang kliknya berapa banyak, harganya berapa. Itu juga Bapak harus paham gitu dari situ. Jadi nanti dianalisis ketika Bapak ngiklannya di hari ini dengan konten ini, target marketnya misalnya si audiensnya sama, terus berubah lagi di hari kedua diganti dengan konten yang sama, misalnya lihat lagi yang ngeklik berapa, dampaknya seperti apa, apakah ada closing atau tidak. Nah itu menjadi jadi analisis juga untuk Bapak, dia itu efektif atau tidak gitu. Dan Bapak harus bisa ngelihat ketika Bapak sudah memasang kontennya, misalnya yang klik berapa, terus yang closing berapa, itu juga Bapak harus tahu. Karena kalau misalnya dibilang si campaign-nya tuh efektif atau enggak, tergantung dari goals Bapak melakukan campaign itu untuk apa, gitu. Baik, berikutnya dari Pak Muhammad Lukman Hakim. Mbak, apakah ada training praktis teknisnya? Masih awam.
Ada Pak, untuk trainingnya ada. Kalau mau ikut, saya jadi jualan nih Pak Edi. Oh, silakan, nggak apa-apa. Ini termasuk media. Iya Pak, kalau misalnya Bapak dan Ibu mau tahu ya tentang digital marketing, mau latihan belajar tentang digital marketing, bisa ikut di digitalmarketingschool.id. Nah, di sana itu banyak banget ilmu-ilmunya Pak, dan kita juga menyediakan program seperti online course, teknis sampai teknisnya pun kita ajarkan seperti itu. Jadi kalau ditanya ada atau tidak, ada Pak. Bisa cek di digitalmarketingschool.id, Instagramnya maupun websitenya. Oke, terima kasih penjelasannya ya. Ada digital marketing school ya tadi ya, Iya Pak. school.id. Oke, terima kasih. Berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi, bagaimana mencari influencer sebagai tim sukses kita? Nah, ini kayaknya banyak juga ya Pak, jadi masalah juga sih sebenarnya dari klien-klien saya juga, yang biasanya memilih influencer itu banyak yang salah Pak. Jadi ketika kita memilih influencer, ngiranya nih bakal closing-nya banyak nih, bakal banyak dapetin uang ketika kita ngebayar mereka 2 juta, yang kita dapat mungkin bisa 10 kali lipat harapannya ya Pak ya. Tapi kan nggak bakal semudah itu gitu. Ketika kita memilih influencer, kan kita harus tahu si influencer ini audiensnya seperti apa sih mereka. Misalnya Bapak dengan target Bapak tuh pengen jualan hijab. Nah, Bapak harus milih nih si influencernya tuh yang sesuai dengan audiens Bapak gitu. Jadi jangan ngelihat semata-mata cuma mereka tuh terkenal misalnya. Jangan ngelihat hanya sebagai terkenalnya aja, tapi kita ngelihat juga kira-kira si followersnya itu memang suka pengguna hijab nggak sih, misal kayak gitu. Atau yang kita jual misalnya jasa tentang training misal kayak gitu. Memang kalau training mungkin ya, kalau training kan luas dia si audiensnya. Misalnya memang dia yang sedang penggiat di bidang pendidikan misal kayak gitu. Nah, itu juga jadi tolak ukurnya untuk memilih influencer. Jadi yang pertama harus kita pahami ketika memilih influencer itu kita harus tahu si followersnya mereka, audiensnya mereka itu sebenarnya seperti apa sih gitu. Nah, Bapak bisa ngeliat dari insight-nya. Nanti Bapak misalnya memilih influencer, Bapak hubungi dia, Bapak ngelihat followers-nya itu gimana sih. Terus rata-rata si followers-nya itu kalau ngekomennya apa, biasanya kontennya dia yang dia dia update itu seperti apa. Jadi bisa Bapak pahami seperti itu gitu. Itu Pak Edi. Oke, berikutnya dari Pak Eron nih. Saya pernah dengar istilah funnel untuk digital marketing. Mohon penjelasannya Mbak April. Baik, digital funnel itu memang menjadi buat dasar kita di digital marketing. Nah, digital funnel itu jadi kita harus tahu Pak, ketika kita melakukan campaign dari tools tadi itu, kita harus tahu pengguna di setiap tools-nya bisa sosial media, yaitu tadi dari Instagram, Facebook. Nah, kita harus tahu penggunaan campaign-nya itu yang kita dahulukan itu seperti apa. Misalnya dari campaign organik. Jadi yang dari pertama kita harus buat itu jangan langsung ads gitu. Karena tahapan pertama di funneling-nya itu yang pertama yaitu ada campaign organik, semi organik dan dilanjut untuk ads gitu. Jadi memang kita harus bisa memanfaatkan yang pertama di organik. Kita ngeliat nih, organik kita sudah baik belum ya? Sudah menghasilkan atau belum ya? Organik itu sistemnya yang tidak berbayar. Jadi kita memang benar-benar free. Nah, contoh organik itu misalnya kita ngasih ke mereka sesuatu, ke audiens kita sesuatu, tapi kita dapat sesuatu dari mereka. Apa sih biasanya yang kita dapat? Yaitu misalnya data mereka. Jadi data yang mereka kasih ke kita tuh bisa kita olah. Nah, kita olah untuk apa? Untuk kita melakukan pemasaran ke mereka secara langsung, misalnya untuk tim sales, atau misalnya melakukan penjualan secara langsung via telepon oleh tim sales. Jadi Bapak harus tahu funnelingnya dari si Instagram organik itu seperti apa, terus juga nge-ads itu seperti apa, dilanjut sampai nanti menggunakan semi organik juga seperti apa, gitu. Baik, berikutnya dari Pak Jali Suhaman. Ada enggak Mbak teknik marketing di media melalui iklan tapi tidak berbayar ke iklan yang memasarkan brand kita?
Teknik marketing di media melalui iklan, tapi tidak berbayar ke iklan yang memasarkan brand kita. Kayaknya kalau semua tools yang ads berbayar deh, Pak. Kecuali nih, Bapak bisa memanfaatkan, biasanya kalau kita punya rekan-rekan, ya memang bukan influencer, atau memang yang Bapak misalnya memanfaatkan channel aja gitu, channel di sekeliling Bapak. Jadi misalnya Bapak punya teman nih, Bapak ngelihat, ih dia tuh ternyata si followersnya banyak, misal kayak gitu. Bapak bisa coba, misalnya Bapak cuma ngasih produk ke mereka aja, tapi mereka mau masarin, misal kayak gitu. Atau Bapak mau kolaborasi, karena yang sekarang lagi digunakan oleh semua sektor pun itu pola kolaborasi, Pak. Jadi semuanya tuh kita nggak bayar, tapi kayak tinggal balik aja yang kita dapat gitu. Itu cara kolaborasi. Mungkin itu bisa salah satu jadi teknik untuk menggunakan dengan yang namanya tidak berbayar. Tapi kalau untuk iklan sejauh ini yang memang sudah menggunakan tools-nya seperti Facebook Ads, SEO, terus juga si Google Ads, itu pasti berbayar, Pak, nggak ada yang gratis. Gitu. Mungkin Bapak tadi bisa menggunakan yang Instagram organik, sistem Instagram organik. Baik, berikutnya dari Pak Ardani Putra Wiratma. Selamat sore Mbak April, mau tanya Mbak, bagaimana cara mengukur keberhasilan digital marketing? Sore, Pak. Nah, kalau misalnya cara mengukurnya, Pak, Bapak tinggal ini aja, tinggal lihat aja target Bapak, misalnya yang Bapak gunakan untuk digital marketing itu seperti apa di tools-nya, misalnya ya. Kan itu kan digital marketing yang tadi sudah dijelaskan itu merupakan pemasaran yang dilakukan secara online. Berarti kan kita melakukan penjualan ya, secara tidak langsung melakukan penjualan. Nah, Bapak coba lihat dari Bapak melakukan pemasaran dari menggunakan tools yang tadi saya sebutkan atau Bapak gunakan, Bapak lihat efektif tidak, menghasilkan uang tidak, atau menghasilkan apa yang sesuai dengan goals Bapak. Nah, ketika nanti Bapak sudah melihat, oh ternyata ada keberhasilan. Terus apalagi kalau misalnya Bapak melihat dari yang Bapak gunakan tools dari digital marketing yang Bapak keluarkan uangnya untuk menjadikan modal, itu Bapak lihat yang Bapak dapatkan feedback-nya seperti apa. Ketika itu untungnya sangat besar, ya Bapak berarti untung gitu. Dan Bapak harusnya ketika kita melakukan iklan, itu ada targetnya gitu. Ketika Bapak sudah melakukan iklan, ROAS-nya itu harus 3, itu minimal, baru dibilang baik. Maksudnya ROAS itu kategori untuk pemasukan dibagi dari pengeluaran iklannya. Nah, itu nanti kita tahu untuk ROAS-nya berapa. Kalau misalnya ROAS-nya 3, itu bisa dikatakan berhasil untuk di iklan Facebook. Seperti itu. Baik, berikutnya dari Pak Basuki Setio Widodo. Bu April, bisakah menggunakan channel YouTube untuk digital marketing? Apakah ada tipsnya agar kontennya optimal? Bisa, Pak. Bisa banget. YouTube itu salah satu tools-nya, Pak, tadi yang saya jelaskan. Jadi kalau misalnya Bapak nanya konten optimal, yang sekarang saya pelajari itu orang-orang sukanya diedukasi sih, Pak. Orang-orang suka dengan pembelajaran. Maksudnya edukasi itu, tapi edukasi jangan yang bikin bosan ya, Pak ya. Mungkin kayak misalnya edukasi itu secara kita ngajakin sharing session seperti ini kan juga salah satunya edukasi gitu. Mungkin Bapak bisa tuh kayak misalnya di YouTube edukasi tentang produk Bapak, misalnya tentang hijab atau jualannya yang lain, misalnya kayak gitu. Atau dibuat film pendek aja, Pak, short movie. Nah, itu biasanya juga lagi kayak hype-nya tuh sekarang menggunakan promosinya menggunakan di YouTube tuh kayak short movie, tapi dibuatnya kayak nanti akhir-akhirnya tuh ngena ke fitur benefit dari setiap produk yang kita jual. Gitu. Gitu, Pak Edi. Oh ya, berikutnya dari Bu Endang Widayati ini. The best marketing doesn't feel like marketing. Contoh realnya bagaimana, Mbak April? Contoh realnya, the best marketing dan marketing. Kayak misalnya aja ya, Bu ya. Saya jualan, misalnya kayak saya jualan si jasa saya gitu. Saya udah ngiklan nih misalnya, Bu, saya udah ngiklan habis 20 juta misalnya. Tapi itu kan nggak dibilang saya juga rugi-rugi banget gitu. Ketika saya melakukan iklan, ternyata pemasukan saya setidaknya saya bisa dapat 15 juta misalnya, itu kan berarti dibilang ruginya 5 juta.
Tapi yang dibilang baiknya lagi, good-nya lagi, saya bisa dapat database sebesar 50.000 misalnya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi ketika kita melakukan marketing itu nggak ada yang dibilang jelek, tapi pasti marketing itu punya polanya. Nah, polanya apa yang kita yang harus menciptakan sendiri pola marketingnya itu seperti apa. Karena sekarang itu marketing itu sistemnya kan kita melihat algoritma si audiens kita, target market kita. Ketika kita bisa mengikuti si audiens kita polanya seperti apa, kita memahami si pola audiensnya, pasti udah langsung dapet tuh goals kita maunya apa ketika kita melakukan pemasaran. Tapi ya itu, kita harus sabar. Di marketing itu kita harus sabar. Kita tidak ada yang instan gitu. Ketika kita mau dapatnya ya instan menggunakan digital marketing, ya tidak akan bisa. Karena polanya semuanya serba riset, analisis, dan praktek, Bu. Seperti itu. Jadi harus selalu dipraktekkan terus. Baik, berikutnya dari Pak Bambang. Izinkan saya bertanya ke Mbak pemateri. Untuk usaha saya saat ini dipasarkan secara online dan offline. Saat ini penjualan yang online malah turun drastis, kalau offline stabil. Kira-kira apa yang salah ya Mbak? Mungkin ada advice. Terima kasih. Kalau dibilang, saya harus menggali sih Pak sebenarnya kalau ditanya apa yang salah. Nah, Bapak mungkin kalau misalnya memang sekarang tuh juga kita nggak bisa ngelihat semuanya tuh online itu selalu bagus Pak, selalu mulus. Pasti apalagi kalau misalnya UMKM sekarang ya, itu kan nggak mungkin selalu mulus. Nah, ini salah satu jadi buat Bapak bisa melakukan riset Pak. Bapak ngelihat nih, ketika penjualan Bapak naik, Bapak itu melakukan apa sih by online-nya? Apa yang Bapak lakukan gitu. Mungkin ada yang salah ketika sekarang ternyata produknya mungkin si peminatnya banyak yang udah nggak mau, misalnya kayak gitu. Berarti kan harus kita modifikasi produknya. Kita harus melihat, oh target market kita ternyata bukan mau apa, target market kita udah nggak cocok nih sama produk kita. Nah, kita harus bisa ada dua pilihan sebenarnya. Bapak bisa mempertahankan si produk kita dengan cara Bapak mencari lagi lubang yang lain atau audiens yang lain, bukan yang audiens yang sama, atau Bapak bisa mengganti produk Bapak untuk minat yang audiens yang sekarang memang sudah menjadi target market Bapak, seperti itu. Jadi mungkin bisa Bapak melakukan riset dulu nih, Bapak lihat dulu. Sekarang Bapak coba kerucutin lagi, ternyata permasalahannya di online ini kenapa turun itu dari mana sih, gitu. Apakah dari campaign Bapak yang salah, atau mungkin dari si audiensnya ini minatnya seperti apa. Kalau misal Bapak bingung untuk melihat si minat audiensnya, mungkin Bapak bisa nyebar kuesioner ke mereka ketika mereka pesan produk di Bapak, atau Bapak minta feedback dari mereka, ngambil dari beberapa suara, dari si customer-nya misalnya. Atau Bapak bisa juga analisis ketika Bapak melakukan si pemasaran by online ini, kira-kira ritmenya sudah bagus belum ya? Misalnya gitu. Kan kalau misalnya pemasaran by online yang tadi misalnya di sosial media, Bapak nge-up di Instagram misalnya, Bapak jualannya by Instagram, atau Bapak jualannya by iklan, kayak gitu. Nah, itu yang harus Bapak tahu dulu, si cabang masalahnya itu dari mana sih sebenarnya. Nah, nanti kalau ketika Bapak sudah menemukan si pokok permasalahannya, apakah dari audiens atau dari produk, nah Bapak tahu tuh, baru tahu langkah selanjutnya seperti apa, gitu. Baik, terima kasih. Ini mungkin perlu diskusi lebih jauh ya ini ya. Iya, Perlu pakai banyak komunikasi banget ya, ya. Ini Pak. banyak ini pertanyaannya. Ini Aduh. berikutnya lanjut lagi, tadi ada Pak Jali Suhaman, ini melanjutkan. Satu lagi Mbak, cara copywriting. Bagaimana Wah, ya? ini Pak, ini copywriting menjadi bahan buat kita jualan juga Pak di sosial media Pak. Jadi kita harus tahu. Bapak harus tahu rumusnya. Ini saya jadi bocorin nih sedikit ya. Yang biasa saya gunakan itu rumusnya NPAS. Jadi saya harus tahu dulu niche market saya itu siapa sih yang mau saya tuju. Orang yang bakal baca passion saya tuh siapa sih yang saya tuju gitu, follower saya siapa gitu. Itu yang Bapak harus pahami dulu. Ketika Bapak sudah tahu, paham niche market-nya sudah tahu, Bapak pahami problemnya mereka tuh seperti apa. Gitu, problemnya seperti apa,
kita harus tahu problemnya seperti apa. Setelah itu, setelah problemnya seperti apa yang kita ketahui, kita coba cari ketika problem ini kita sudah tahu dampaknya akan seperti apa ya ke audiensnya gitu. Jadi cara menjualnya seperti itu. Kita harus kasih tahu mereka nih problem kalau misalnya mereka tuh nggak menggunakan produk kita, nggak beli produk kita tuh kita harus kasih tahu. Nah, dampaknya itu seperti apa kalau misalnya mereka nggak beli produk kita gitu. Setelah itu baru kita kasih solusinya gitu. Jadi S itu solution. Solusinya apa? Yaitu Bapak bisa misalnya langsung menjual produk Bapak, atau Bapak bisa menjual dengan fitur benefit dari produk Bapak gitu, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi ya. Siapa saja tokoh digital marketing Indonesia yang bisa dijadikan panutan kesuksesan? Tokoh digital marketing. Bapak coba ini aja Pak, kalau saya tuh belajar dari polanya. Kalau untuk sekarang ya Pak, kalau tokoh tuh masih belum begitu banyak sih Pak sebenarnya. Bapak kalau misalnya ditanya tokoh, karena kan memang digital marketing itu yang saya lihat riset di seperti artikel kayak gitu kan memang sudah banyak di setiap platform, tapi mungkin yang Bapak lihat itu bisa dari sekarang yang platform memang sedang hype gitu. Misalnya kayak apa? Platform seperti Instagram itu Bapak bisa belajar dari situ. Terus juga platform seperti Gojek, terus juga seperti Grab, GrabFood. Nah, itu Bapak bisa pelajari polanya dari situ. Karena kalau misalnya saya tuh acuannya sebenarnya kalau untuk sekarang karena masih berkembangnya belum terlalu pesat sebenarnya di ilmunya ya sebenarnya digital marketing itu saya biasanya tuh belajar dari artikel-artikel Pak gitu. Dari artikel-artikel itu sangat udah luas sih, soalnya kalau misalnya digital marketing itu nggak ada ilmu pastinya. Pasti ilmu pastinya dari pola marketing gitu. Tapi kalau untuk digital marketing itu nggak ada ilmu pastinya. Kita harus tahu terus ngoprek terus tentang si platform-platform atau tools yang tadi digunakan gitu Pak. Baik, ini masih ada 2 pertanyaan lagi, tapi nunggu ya. Mungkin ada yang akan bertanya lagi ini. Silakan ditulis di chat room. Berikutnya pertanyaan dari Pak Eko Budi Hendiko. Izin bertanya, sosmed apa yang cocok dan banyak digunakan untuk promo sekolah sekarang ini digunakan? Kalau promo sekolah di Instagram Pak sama TikTok itu lagi banyak banget Pak sekarang si anak-anaknya, sama YouTube juga. Tapi kalau Bapak bisa masuk ke TikTok itu lebih bagus Pak, soalnya algoritmanya lagi naiknya lagi bagus kalau di TikTok. Contoh kontennya itu edukasi biasa yang dipakai. Jadi misalnya kayak tentang sekolah, ya Bapak bisa mengedukasikan tentang proses pembelajarannya, atau Bapak bisa mengedukasikan tentang gimana enaknya fitur benefit kalau misalnya nanti sekolah di tempat sekolah Bapak, misal kayak gitu. Jadi dibuat kayak video gitu Pak. Jadi TikTok itu salah satu kayak misalnya target market di sekolah kan ya mainnya di TikTok sih, karena memang si audiensnya itu ya anak-anak sekolah itu gitu, salah satunya. Dan Instagram, Facebook juga bisa atau YouTube. Pertanyaan lanjutnya lagi, apakah website sudah tidak lagi efektif untuk marketing? Ini sambil nunggu pertanyaan yang lain, silakan ditulis. Atau mau bertanya langsung bisa memberi tanda raise hand. Silakan. Baik, saya jawab ya Pak ya. Website itu salah satunya juga iya Pak. Tadi nggak saya masukin ya, saya lupa tadi masukin ya. Ya website itu salah satu hal penting di digital marketing. Nah, sebenarnya kalau website itu kan fokusnya kayak misalnya kita nyediain tentang informasi tentang jualan kita, seperti landing page, terus juga artikel. Itu juga sangat penting sih website, karena kenapa dibilang penting juga ya, jadi bisa jadi itu untuk jadi company profile kita juga gitu. Ketika orang mau tahu tentang produk kita, mungkin kalau misalnya diserahin lagi ke admin kan kayak lama prosesnya gitu ya Pak. Tapi kalau misalnya kita sudah ada website, ya itu jadi kayak mukanya kita, mukanya perusahaan gitu di depan sebelum nanti masuk ke proses ke adminnya gitu.
sebelum mereka jadi lebih tertarik lah ketika sudah masuk Kalian. Jadi kayak interest di awalnya kita ngasih tahu mereka itu tentang produk kita dari website itu. Jadi kalau ditanya penting atau enggak itu sangat penting Pak kalau website juga. Itu ada pertanyaan nomor telepon itu, Bu. Nomor Tadi Pak telepon. Bambang tadi itu udah menanyakan tuh. Aduh. Ini Pak Bambang ya, boleh minta nomor kontak pemateri untuk konsultasi, itu udah dapat customer nih. Boleh Pak, nih saya share di ini aja ya Pak ya. Oh ya, silakan di-share di chat. 0821 71 0821 69 11 38 95. Sambil nunggu pertanyaan nih, silakan nih. Tadi ada yang bertanya dibatasi enggak dibatasi. Oh, ini muncul lagi. Tapi sebelum ini saya tadi kan udah mau bertanya, ini dari teknik fisika kok ininya masalah kerjanya digital marketing, itu kan waktu bertanya ke saya ini boleh nggak yang bukan teknik fisika, silakan aja. Tapi saya di sini ingin bertanya ini apa yang mendorong Bu Aprilia ini kan saya di digital marketing aja gitu. Silakan dijelaskan. Terima kasih. Iya nih Pak, ini banyak juga yang bertanya sama saya, ini kenapa kok tiba-tiba jadi ngalinya ke digital marketing jurusannya teknik fisika. Jadi sebenarnya mungkin dari passion saya juga ya Pak ya, salah satunya. Jadi saya tuh selama saya kuliah sih, ya saya ngejalanin juga tentang happy juga gitu ketika saya mengikuti pembelajaran di teknik fisika. Tapi memang saya lebih suka bukan pembelajaran, maksudnya saya lebih suka waktu itu organisasi di Telkom itu. Saya lebih suka mengikuti organisasi di Telkom. Nah, jadi mungkin setelah itu saya waktu itu memang udah nyoba apply sih sebenarnya. Ya saya ngelihatnya sih secara luas aja, saya coba aja semuanya gitu. Tapi memang yang datang ke saya lebih awal tuh ya di bidang digital marketing ini gitu. Jadi ya udah saya mikirnya sambil saya belajar juga, sambil saya juga kan sebenarnya adalah satu tujuan misi saya itu ada pengen punya bisnis juga gitu dan nerusin bisnis orang tua. Nah, jadi saya mikirnya lihatnya karena memang sekarang lagi berkembangnya digital marketing ya kenapa enggak gitu untuk saya ambil dan saya belajar juga di digital marketing ini. Nah, jadi saya dari situ niat saya untuk ya udahlah nggak harus teknik fisika, mungkin teknik fisika ini sebagai ilmu saya untuk saya mengetahui lah sebelumnya untuk saya mengetahui tentang perkembangan zaman seperti apa. Saya juga mendapatkan ilmu yang lain juga di TF misal kayak gitu di Telkom. Nah, terus udah gitu ya udah saya akhirnya jalan sampai sekarang saya sudah bekerja hampir 2 tahun di bidang ini. Jadi ya memang saya juga ngerasanya ya memang passion saya juga gitu. Saya ngejalanin di marketingnya juga saya merasa passion. Jadi ya sudah saya lanjut aja terus gitu untuk si bidang digital marketingnya ini. Begitu Pak Edi. Baik, terima kasih penjelasannya. Berikutnya ini dari Pak Ridwan. Apakah ada risiko misalnya terkait masalah hukum dan ekonomi dengan cara ini? Kalau digital marketing sejauh ini nggak ada sih Pak, kalau untuk masalah hukum ya Pak. Paling kalau misalnya hukum itu ya itu konten Pak mungkin tadi. Kontennya itu kalau bisa jangan sampai inilah keluar dari undang-undang gitu. Misalnya Bapak buat kontennya tentang orang bugil atau gimana kan itu nggak boleh ya Pak ya. Terus juga ngejelekin orang itu kan juga nggak boleh. Jadi ya mengikuti standarnya aja ketika kita memberikan informasi, ya informasinya bentuknya jangan sampai melenceng lah gitu. Itu sih paling kalau untuk di kasusnya itu. Berikutnya dari Pak Prihatmaka. Salam, Pak, izin bertanya. Kalau untuk di bidang engineering, mensuplai instrumentasi atau equipment jadi vendor, apakah bisa diaplikasikan di digital marketing? Baik. Nah, kalau ditanya apakah bisa diimplementasikan dengan digital marketing, menurut saya sangat bisa, Pak. Karena itu jadi peluang Bapak yang baru. Karena kan pasti
Bapak mainnya sudah offline-nya sudah jalan. Nah, sekarang Bapak bisa mengikutinya itu by digital gitu online-nya. Nah, si caranya gimana? Saya juga sebenarnya dapat juga nih Pak klien kemarin tentang di bidangnya jualan tentang seperti ini, lebih kayak apa sih penjualan mesin padi. Saya tuh kemarin dapat channelnya gitu. Nah, mungkin kalau misalnya Bapak ditanya gimana caranya buat eh merealkan dengan marketingnya by digital marketing ya misalnya nih Bapak mainnya sekarang edukasi aja dulu misalnya gitu Bapak edukasi dulu misalnya tentang di sosmed tentang perusahaan Bapak terus misalnya tentang benefitnya apa nah tapi cari targetnya memang orang-orang yang di sana itu followers-nya itu pengikutnya ya memang di bidang yang punya perusahaan, misalnya perusahaan-perusahaan BUMN, targetnya Bapak tuh yang memang dia pekerja dari BUMN kayak gitu. Jadi memang kalau misalnya dihubungkan pasti bisa Pak, karena sekarang kita nggak bisa ngandelin semua offline gitu. Misalnya si digital marketing itu nggak cuma di sosial media aja, kayak misal di WhatsApp bisnis itu kan juga Bapak bisa gunain gitu. Itu merupakan salah satu toolsnya juga. Misal Bapak cara nge-follow up mereka menggunakan WhatsApp bisnis, melakukan broadcast, misalnya ke tiap orang dengan teknik Bapak tadi, funnelingnya misalnya dengan bentuknya awareness dulu, terus setelah itu Bapak melakukan edukasi dulu ke mereka, misal kayak gitu. Itu juga bisa digunakan gitu. Terus Bapak misalnya digital marketingnya melalui LinkedIn. LinkedIn itu juga sekarang banyak Pak penggunanya untuk para perusahaan biasanya LinkedIn itu Pak. Itu juga bisa Bapak bisa jadi bahan untuk Bapak jualan juga di LinkedIn. Dan LinkedIn itu rata-rata memang banyak perusahaan gitu. Beda beda si audiensnya dengan bentuknya Instagram. Kalau Instagram itu kan mungkin luas ya Pak ya si audiensnya bentukannya mulai dari milenial, terus juga orang yang pekerjaannya apa adalah semuanya di situ. Tapi kan kalau misalnya LinkedIn biasanya rata-rata memang perusahaan dan orang mencari kerja pasti emang banyak kalau untuk si vendor bentukannya mungkin bisa masuk ke LinkedIn. Seperti itu. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi. Bagaimana menghubungkan fisika dengan marketing? Tolong kasih contoh kasus realnya. Fisika dengan marketing. Di Ya, bidang mungkin apa tadi nih, kan Pak? latar belakang Bu Aprilia ini teknik fisika gitu. Oke, mungkin Pak kalau misalnya di bisnis kali ya Pak ya, bisa disangkutkan. Tapi kalau di bidang pendidikannya sih nggak ada sih Pak. Selama ini yang saya gunakan itu nggak ada kalau di teknik fisika untuk bidang pendidikannya. Mungkin kepakainya kalau teknik fisika dulu ilmu kewirausahaannya sih di kampus, tapi kalau untuk fisikanya banget sih nggak ada, paling di bisnisnya masuknya, Pak. Kayak misalnya nih, saya pernah juga, ngikut projekan dari dosen saya, Pak Indra itu, waktu itu, bikin projekan tentang, filter polusi udara, bagus atau enggak. Nah, mungkin bisa dikaitkan dengan digital marketing-nya, yaitu pemasarannya tadi. Ketika kita mau ngejual si alatnya itu, alat-alat mungkin dari yang dibuat oleh fisika, kita ngejualnya dengan cara menggunakan digital marketing. Nah, itu mungkin bisa dikaitkan Pak. Ketika kita punya barang dari ilmu teknik fisika, kita melakukan pemasarannya yaitu by digital marketing. Nah, ketika tadi kita punya produk, misalnya produk yang saya pernah kemarin ikuti itu tentang menilai polusi udara, misalnya, ya saya harus tahu target market mereka ini seperti apa sih, kayak gitu. Nah, setelah itu bisa dilakukan pemasaran dari digital marketing. Jadi kita harus tahu dulu, kuncinya harus tahu dulu sih, riset dulu tentang si audiensnya itu seperti apa. Gitu, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Ferry ya. Ya, ini dari Pak Gunawan masih ini pertanyaan berikutnya nih. Kalau ada digital marketing, apa ada juga digital selling? Baik. Ini saya boleh stop screen dulu nggak, Pak? Oh ya, Oh, silakan. boleh. Oke. Ya. Baik. Kalau digital marketing dan digital selling ada, Pak. Selling kan masuknya ke sales ya, Pak ya? Ada. Kalau misal Bapak nanya, digital selling itu ada. Kalau misalnya
digital selling itu kan maksudnya kayak misalnya kita follow up by online, misalnya bisa Bapak menggunakan toolsnya itu ya tadi, misalnya Bapak menggunakan Sender, itu salah satu toolsnya kalau misalnya digital selling. Jadi menggunakan aplikasi lain buat kita melakukan follow up secara banyak misalnya. Jadi kita manfaatkan si toolsnya itu untuk melakukan follow up secara online. Gitu, Pak. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Ferry ya. Nah, Pak izin bertanya ke Mbak April. Mbak, supaya searching di Google menjadi nomor 1 bagaimana ya? Maaf, walaupun itu sudah lama, saya belum paham, belum pernah cari tahu. Yang sering kami tahu orang-orang teknik kalau cari produk pakai searching Google. Terima kasih, Mbak. Baik, Pak. Itu menggunakan Google Ads, Pak. Jadi pakai keyword nanti yang dibuatkan itu pakai keyword. Jadi Bapak nanti belajari terus Google Ads. Nanti ada tuh caranya, Pak. Ketika Bapak masuk ke Google Ads, keyword yang digunakan itu apa yang mau di-ads-kan. Jadi nanti pasti akan muncul di nomor pertama di pencarian. Itu menggunakan Google Ads gitu. Jadi nanti ditentuin lagi si audiensnya siapa, Bapak nentuin audiensnya siapa, terus Bapak harus pasang juga misalnya per klik itu harganya berapa yang Bapak mau. Nah, itu Bapak juga harus pelajari, ada tools-toolsnya dari situ. Tapi menggunakan Google Ads biasanya. Baik, berikutnya pertanyaan dari Bu Endang Widayati. Mbak April, mau bertanya nih, kalau Instagram yang verified, ada tintang birunya itu Instagram berbayar atau karena followernya banyak? Nah, jadi kalau yang centang biru, Bu, itu ada syaratnya untuk Ibu mengajukan ke pihak Facebook-nya atau Instagram-nya. Jadi nanti syaratnya itu yang saya tahu tuh ada nama akte perusahaannya. Followers-nya juga salah satu sih bisa dijadiin syarat juga biasanya. Jadi ada beberapa surat yang harus dipenuhi dulu, Bu. Jadi nggak berbayar, gratis, tapi Ibu harus bisa memenuhi syarat-syarat dari si Instagram-nya gitu. Itu sih. Baik, berikutnya dari Pak Dasrianto. Tanya Mbak Aprilia, apa yang dihadapi dan kegagalan permasalahan dalam digital marketing saat ini? Contoh pengalaman pribadi dari Mbak Aprilia. Terima kasih. Contoh pengalaman pribadi digital marketing. Nah, saya pernah ini, Pak. Saya nyoba waktu itu saya tuh dapat kerjaan dari brand fashion. Saya tugasnya itu sebagai digital marketingnya. Nah, saya tuh waktu itu mau jual produk baju muslim. Itu tuh harganya 1 juta lebih. Kan berarti target saya udah harus yang high ya, Pak ya. Nah, salahnya saya waktu itu saya nggak ngeriset si audiensnya benar-benar gitu. Jadi saya nggak ngeriset demografi si audiensnya seperti apa, target pasarnya yang cocok itu yang mana, memang yang banyak peluangnya itu saya nggak pelajari. Jadi saya coba trial error lah saya awalnya kayak gitu. Saya cobain itu untuk nge-add 1 hari 150. Nah, saya cobalah jalanin selama 1 minggu. Tapi hasilnya nggak langsung bagus sih emang. Jadi saya rugi jatuhnya di situ tadi. Rugi itu maksudnya yaitu rugi saya udah ngeluarin uang tapi saya pun nggak dapat database-nya, saya pun nggak dapat penghasilan dari situ juga gitu. Nggak sesuai target saya lah. Itu sih kalau dari permasalahan dari yang saya alami sebelumnya gitu. Karena kan kalau misalnya kita melakukan iklan pasti kita mikirnya gimana caranya kita harus balik modal gitu. Kita udah ngejual berapa banyak puluhan juta untuk ngeluarin iklan, setidaknya kita harus bisa dapat modal yang sama, misalnya kayak gitu. Nah tapi ya itu PR-nya tadi kita harus tahu dulu target audiensnya kita itu orang mana, tinggalnya di mana, mapping-nya seperti apa, konten yang kita kasih ke mereka juga seperti apa. Tapi yang harus kita ketahui ya Pak ya, semua digital marketing itu tidak bisa langsung menghasilkan uang dari kita menggunakan tools yang ada di digital marketing tadi. Tapi ada satu divisi lagi yang membantu kita untuk kita sampai hasil kita tuh sampai closing, yaitu tadi si
sales itu gitu. Jadi digital marketing itu fokusnya memang cuma kasih leads aja Pak sebenarnya goals-nya gitu ya. Nah, yang ngebantu untuk kita udah sampai closing itu siapa? Yaitu tadi si sales-nya itu, admin-nya itu yang nge-follow up si leads yang didapatkan oleh seorang digital marketing. Atau yang kita melakukan campaign lah di setiap close-nya gitu. Itu Pak. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Hari. Bagaimana cara mengembangkan jualan di Instagram agar marketnya bertambah? Caranya bagaimana orang suka melihatnya? Di Instagram jualan agar market bertambah, caranya bagaimana orang suka melihatnya, mengembangkan jualan. Pakai konten yang menarik Pak. Itu PR-nya. Jadi mungkin kalau buat pemula nih ya Pak, rata-rata kalau yang saya dapat cerita dari klien saya itu, jadi misalnya nih, dia baru mulai jualan, kayak gitu. Dia baru mulai jualan, terus langsung pengen dapat followers yang banyak, terus langsung beli followers gitu ya. Nah, itu salah juga tuh Pak. Jadi jangan pernah kita manfaatkan untuk membeli followers. Karena kita nggak tahu si yang kita beli followersnya itu audiens yang tepat memang kita pilih untuk mereka untuk sesuai dengan target market kita nggak? Kita kan nggak tahu tuh si bentuk si followers yang kita beli itu orang-orang seperti apa sih gitu. Karena kebanyakan pasti yang followers yang beli itu pasti followers yang nggak jelas biasanya kalau misalnya yang beli. Nah, itu tuh jadi salah satu PR juga, menguji kesabaran juga tuh buat para pembisnis ya yang baru mulai beranjak di Instagram. Jadi jangan pernah menggunakan untuk membeli followers. Sabar aja dulu. Nah, cara sabarnya gimana? Mungkin di awal, misalnya di targetan. Dan kita harus tahu planning-nya juga, ini salah satu PR nih. Ketika kita sudah mempunyai target, goals-nya, kita harus tahu cara nge-planning-nya itu seperti apa. Misal, kita mau target dalam 1 bulan, kita mau ngasih, nggak usah muluk-muluk dulu kalau orang yang baru mulai di Instagram tuh jangan langsung mau dapat untung, langsung laku jualannya di Instagram, jangan. Misalnya sebulan kita mau naikin followers dulu lah, dapat 100 followers misalnya, atau langsung kalau mau langsung 50.000 followers misal kayak gitu. Itu juga bisa. Misalnya kita ngasih edukasi dulu, terus kayak misalnya kita bisa berpartner dulu dengan micro influencer kalau misalnya yang punya budget, atau bisa langsung menggunakan itu tadi organiknya dijalanin gitu. Kita ngasih makanan ke si audiensnya secara gratis, tapi kita dapat nih sesuatu dari mereka gitu. Misalnya data. Nah, data itu nanti bakal diolah lagi sama si orang sales gitu. Sales yang akan mengolah si data yang kita dapat dari Instagram dengan cara yang tadi kita secara organik. Nah, mungkin setelah itu bisa digunakan lagi polanya dengan kita menggunakan micro influencer atau kita punya partner nih, kolaborasi misalnya di awal ya, kolaborasi di awal dengan influencer yang memang menurut kita cocok nih buat kita pakai gitu untuk menjual produk kita di awal, pengenalan tentang produk kita itu juga bisa digunakan. Jadi kita PR-nya yang pertama yaitu harus planning-nya tuh harus tahu dulu arahnya mau gimana. Jangan mau langsung target misalnya dapat 50 juta baru pakai Instagram 1 bulan langsung dapat 50 juta ya nggak bisa kayak gitu juga gitu. Itu Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak Priyatmaka melanjutkan, apakah ada pengalaman untuk aplikasi digital marketing dalam kegiatan pengadaan barang jasa procurement di proyek-proyek teknik pembangkit atau di migas? Ada Pak, ada. Si Pertamina kan juga sekarang mainnya Instagram juga Pak, PLN juga mainnya Instagram. Jadi pasti Pak semua BUMN maupun perusahaan mikro, makro itu pasti larinya ke semua digital marketing sekarang. Nah, misalnya nih Bapak kegiatan perdagangan menggunakan jasa atau proyekan teknik pembangkit oil atau gas. Ini Bapak bisa tadi menggunakan misalnya LinkedIn atau Bapak bisa menggunakan si Instagram atau Facebook Ads Pak. Iklan di Ads itu juga sangat penting. Karena ketika Bapak ngiklan di Ads, kan Bapak ada pilihannya tuh si audiensnya itu pekerjaannya apa. Nah,
Bapak bisa pilih pekerjaan yang sesuai dengan target Bapak. Orang yang membeli jasa Bapak tuh orang kerja di mana sih? Nah, itu nanti Bapak bisa pilih di Facebook Ads-nya. Nah, nanti mereka bakal kasih tuh konten-konten jualan Bapak tentang si produk Bapak, kayak gitu. Jadi kalau sekarang Bapak tanya untuk perdagangan, pengalamannya saya maksudnya ya, proyek kan saya pernah sih makanya yang itu tadi, yang saya pakai, apa, coba kemarin sih Biru Langit yang pemasarannya masih by online, by Instagram sih, Pak. Jadi memang dari polusi udara kemarin tuh. Tapi kalau untuk teknik proyekan, teknik pembangkit atau oil atau gas, paling teman saya kemarin yang pernah ya. Tapi ya tetap itu menggunakan digital marketing memang. Karena kalau misalnya sekarang kita kalau offline memang pasti akan tetap berjalan, tapi kita nggak bisa pungkiri kita nggak bisa ikut ke online-nya gitu, Pak. Pasti kita harus mengikuti zaman ini gitu. Karena kalau misalnya kita nggak ngikutin zamannya, ya kita pasti bakal mati. Semua sektor pasti harus ngikutin zaman sekarang digital marketing. Gitu. Baik, berikutnya dari ini Pak Sandi Hasanuddin tadi juga sudah bertanya, mau tanya, saya itu kan bisnis di bidang sablon cup plastik buat minuman atau rice bowl. Rice bowl Solusinya dong makanan Mbak, ya supaya jasa sablonnya tambah laris, bikin digital marketingnya kayak bagaimana? Saya juga udah coba-coba memulai lewat door to door ke kafe-kafe, tempat minuman-minuman kekinian juga. Sudah mencoba seperti itu, tapi mungkin masih ingin ditingkatkan nih dengan digital marketing ini seperti apa nih, Mbak? Nah, mungkin gini, Pak. Bapak sudah main di online-nya apa? Kayaknya menurut saya, apalagi kalau sablon tuh sekarang biasanya lagi banyak banget Pak mainnya di Instagram. Apalagi rice bowl itu juga sama, banyaknya di Instagram. Jadi Bapak saran saya coba mainnya di digital marketingnya itu mulainya di Instagram. Nanti Bapak coba membuat konten di sana semenarik mungkin, mulai dari edukasi, tips and trick misalnya kayak gitu. Nanti setelah Bapak sudah jalan tuh si funneling si organiknya, si funneling ads semi organiknya, lanjut ke ads-nya. Nah, nanti Bapak bisa dari situ makin tingkat pasti bakal naik gitu. Jadi sekarang Bapak ngenalin dulu via Instagram follower saya dan Facebook. Gitu. Baik, berikutnya Pak Ferry lagi. Pak, maaf, lanjut ke jawaban Mbak April tadi, kalau kita pakai Google Ads dan keyword, tetapi kan misalnya ada 20-30 kompetitor yang pakai cara itu. Terus bagaimana supaya kita tetap nomor satu? Kalau sudah nomor satu, sekian kemungkinan besar nggak dilihat pencari. Apakah harus berbayar ke Google sehingga ada suatu mekanisme di lock oleh Google? Kalau banyak yang mau nomor satu untuk keyword yang sama. Terima kasih Mbak April. Nah, itu nanti Google Pak yang ngurusin kalau misalnya udah teknisnya Pak. Dan dari harganya juga gitu. Semakin Bapak ngasih harga yang tinggi, ya pasti Google bakal ngasih ke orang yang harganya tinggi. Kan kita nggak tahu juga dalam satu hari itu ada berapa sih yang iklan gitu. Jadi emang nggak bisa pasti kita tahu juga Pak, itu dia bakal naik terus di satu atau enggak gitu. Tapi kalau saran saya, ya Bapak coba praktek dulu polanya. Ketika Bapak ngasih 50.000, sudah berhasil atau belum? Sudah tepat belum si audiensnya? Sudah benar belum Bapak ngasih pola kontennya juga, bisa kayak gitu. Si keywordnya, misalnya kata-kata keywordnya sudah sesuai belum? Sudah buat orang menarik belum? Nah, itu Bapak harus tahu dulu. Jadi, memang harus dipraktekkan, Pak. Setelah dipraktekkan, Bapak baru bisa tuh tahu pola-polanya seperti apa. Gitu. Baik, muncul lagi nih pertanyaan dari Pak Heldiansyah. Mohon izin bertanya, untuk digital marketing perguruan tinggi di Indonesia, apakah ada contoh yang bagus dari segi konten dan eye catching? Marketing perguruan tinggi Indonesia, apakah ada contoh yang bagus dari segi konten dan eye catching? Mohon izin untuk digital marketing perguruan. Oh, Pak bisa lihat Telkom University, Pak.
itu udah bagus tuh. Pemasaran by digital marketingnya bagus. Mereka main di iklan di Google juga iya, saya lihat di Facebook-nya juga iya, Instagram-nya juga iya, YouTube juga, TikTok juga udah main. Kalau mau lihat di Telkom, Telkom tuh udah bagus juga pemasarannya Pak. SMB Telkomnya. Binus juga mungkin bisa Binus juga, karena saya sering dapat sih iklan di bisnis juga aktif terus Pak. Baik, ini sudah masih adakah yang ingin bertanya? Atau mau disampaikan secara langsung dengan mikrofon? Saya aktifkan ini. Kalau mau ada yang mau komentar atau bertanya. Sepertinya tidak ada ya Pak ya. Udah bisa masuk kali Pak. Sedikit Pak Edi. Oh ya, nih Pak Gunawan Cahyadi dan Pak Heldi Udah, ya. udah Pak, saya sih udah cukup Pak. Oh, udah Sudah, Pak. cukup. Oh, Iya, Pak terima Heldi kasih banyak, barangkali Pak. mau ada pertanyaan lagi Pak Heldi. Ya, sedikit saja. Kalau ini minta sedikit saran dari Ibu Aprilia, kalau untuk BKTF sendiri kira-kira apa yang perlu dibenahi untuk digital marketingnya? Pak, maaf ya Pak, sebelumnya saya mau nanya dulu. Karena saya juga masih awam nih, alumni yang belum tahu tentang BKTF. Mungkin boleh Pak Edi, saya dari kemarin sih pengen dijelasin dulu Pak tentang BKTF. Mungkin dari segi digital marketingnya nanti bisa saya bantu juga gitu. Oh ya, ya ini bisa panjang lebar ceritanya. Nanti bisa dilanjutkan di luar forum. Tapi pertanyaan Pak Edi tadi bagus gitu. Kita juga memang perlu mempromosikan BKTF ini supaya bisa dikenal di masyarakat lebih banyak lagi, alumni-alumninya bisa dikenal di masyarakat. Karena kan juga walaupun alumni itu bisa bekerja di tempat-tempat yang mereka yang mereka masuki, tapi ada 1-2 kasus di mana kadang-kadang misalkan di perusahaan besar ada iklan gitu ya, ini ada penerimaan pegawai. Padahal alumni teknik fisika banyak yang bekerja di perusahaan itu, tapi kenapa alumni teknik fisika tidak dicantumkan di sana gitu? Itu juga satu hal yang kadang-kadang terjadi ya. Misalkan di Pertamina. Di Pertamina banyak alumni teknik fisika di sana. Bahkan di root-nya pernah juga dari teknik fisika, tapi suatu ketika waktu merekrut pegawai itu nama tulisan teknik fisika nggak tersampaikan di sana gitu ya. Itu ada 1-2 kasus ya seperti itu. Nah, sehingga kan kita juga ini kayak BK menyelenggarakan webinar. Ini kan harapannya juga supaya ini sebenarnya kiprah para alumni teknik fisika ini ada yang A, B, C, D ya. Ini kan ini ada yang digital marketing ternyata gitu misalnya. Ini kan menjadi bisa dikenal oleh masyarakat lebih banyak gitu. Nah, ini keinginan dari BK itu sebenarnya seperti itu. Nah, nanti mungkin bisa aja kami bertanya ke Mbak Aprilia gitu ya, bagaimana meningkatkan cara promosi BK ini supaya bisa lebih sukses gitu kan. Nah, dengan cara tentu saja digital marketing gitu kan. Itu mungkin penjelasan saya secara singkatnya seperti itu. Nanti kita bisa follow up di sesi di luar ini gitu ya. Untuk baik Pak Edi. gitu ya. Oh, berarti sebenarnya ini semuanya forumnya yang alumni teknik fisika ya Pak ya? Iya, sebenarnya kalau forum nama asalnya memang BK, tapi ini sebenarnya pesertanya tidak mengenal dari mana-mana gitu. Ya, semua terbuka untuk. Ya. Baik. Wah, sekarang udah 143 pesertanya. Baik, mungkin Pak kalau tadi saya ngejawab Pak Adi apa tadi yang nanya ya? Pak Heldiansyah itu dari Teknik Fisika Universitas Nasional. Universitas Nasional. Ini bertanya dari Tokyo ini Pak Heldi. Oh, dari Tokyo, baik. Pak Edi, salam kenal Pak Edi. Nah, mungkin bisa Pak kalau misalnya di BKTF ini dikembangkan lagi, sebenarnya banyak potensinya Pak kalau menggunakan digital marketing. Nah, itu tadi mungkin kita harus tahu dulu si target BKTF nanti
target kita mau ngenalin ke audiensnya itu sebagai apa sih? Misalnya sebagai forum. Ya mungkin kita bisa ngembangin di Instagram dulu, misalnya kayak gitu. Karena yang pertama yang tadi saya info juga, sosial media channel-nya sebenarnya yang paling kita harus tahu gitu, menggunakan tools dari digital marketing. Dan mungkin bisa kayak edukasi, ini tentang webinar-webinar gini kan mungkin bisa diinfokan di platform Instagram, LinkedIn, apalagi karena kan pasti di LinkedIn tuh banyak banget tuh para alumni teknik fisika kan sebenarnya gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu tempat untuk kita ngasih tahu juga tentang edukasi BKTF ini sebenarnya apa sih, targetnya seperti apa, tempat forum apa, bisa kayak gitu. Kita bisa sharing session juga mungkin atau mengenalkan tentang teknik fisikanya sendiri. Nah, itu bisa juga kita infokan gitu, kasih audiensnya, mulai dari Instagram-nya juga. Atau kita bisa juga di Instagram kita jelaskan misalnya tentang teknik fisika tuh apa sih sebenarnya. Terus teknik fisika tuh goals-nya nanti kalau misalnya kerja di bidang apa sih. Karena yang saya pelajari juga, yang saya alami gitu ya Pak ya, setelah kita lulus nih Pak, saya pribadi pun di awal, dan teman-teman saya pun masih bingung, gitu, apalagi yang fokusnya perempuan gitu. Karena yang saya alami di jurusan di angkatan saya pun yang TF teknik fisika yang seangkatan saya tuh rata-rata nggak masuk ke teknik fisikanya di bidangnya gitu yang kerjaannya, malah melenceng semua di luar teknik fisika. Nah, mungkin itu bisa jadi salah satu untuk edukasi kita juga Pak di BKTF gitu. Jadi kalau ditanya bisa menggunakan digital marketing bisa banget Pak. Malah kita harus bisa mengarah ke sana gitu kalau untuk kenalin lagi ya tadi kalau memang target sesuai dengan Kak Edi tadi. Baik, terima kasih. Ini saya juga jadi ingat nih Temu Maya ya. Ini kan kalau kita mau menyelenggarakan webinar ini kan diumumkannya lewat Temu Maya. Itu sebenarnya Temu Maya itu juga didevelop berdasarkan mulai dari ide yang di BKTF ini, ini perlu event seperti ini, perlu di-manage seperti ini ya. Kemudian saya ditawari sama alumni gitu, Pak, ini saya bikinkan aplikasinya gitu. Nah, saya bikinkan aplikasinya, makanya terus muncullah Temu Maya itu, temumaya.id itu ya. Nah, ini event management yang dikembangkan oleh alumni teknik fisika. Nah, berikutnya nanti saya juga berharap ini dari Mbak Aprilia gitu ya. Oh, ini jagonya digital marketing ini ya kita saling mengembangkan gitu ya. Ini BK-nya juga Pak, bisa berkembang, nanti juga Mbak Aprilia juga bisa berkembang juga gitu. Ini saya sangat senang sekali tadi dipancing Pak Eldi tadi itu ya. BK bagaimana? Saya juga, ini kita perlu untuk BK digital marketing ya. Mungkin bisa mulai dari Instagram dan lain-lainnya. Nanti tolong dibantu ya. Saya juga senang nih dapat undangannya juga dari Pak Kurtobi kemarin. Masih ada 2 pertanyaan ini. Boleh Pak. Ini dari Pak Muhammad Fatoni. Dalam digital marketing, bagaimana dalam menentukan target penjualan yang efektif? Apakah ada nilai standarnya? Gimana Pak tadi? Maaf. Ini dalam digital marketing itu bagaimana menentukan target penjualan yang efektif? Target penjualan yang efektif, baik. Ya. Itu ada tools-nya Pak, targetnya itu. Biasanya kita ngelihat dulu trennya. Jadi kita ngelihat dulu tren sekarang itu peminat si para audiens ini lagi banyaknya di bidang apa sih sebenarnya gitu. Jadi Bapak bisa ngeliat tuh biasa kita tulisnya itu di Google Trends. Di Google Trend itu Bapak bisa ngeliat tren yang lagi happy 2021 itu apa gitu. Nanti Bapak dari situ tahu nih, oh ternyata orang-orang tuh sekarang lagi nyarinya misalnya di bidang fashion, mau yang baju tidur santai karena sekarang orang-orang pada di rumah aja gitu ya jargonnya. Nah itu bisa Bapak cek di Google Trends. Terus juga misalnya tadi Bapak juga kalau ditanya lagi tools-nya lagi, misalnya Bapak ngelihat di Social Blade juga tadi ngelihat kalau misalnya engagement yang tinggi itu rata-rata orang yang seperti apa sih targetnya gitu. Jadi bisa lihat dari situ juga Pak. Baik, berikutnya Pak Meyanto, Iko Sulistyo. Bagaimana self-assessment dalam digital marketing terkait dengan kemungkinan risiko yang akan terjadi nanti? Oh, oke. Nah, self-assessment apa ya? Jadi kayak misalnya nih Pak,
ketika Bapak sudah punya produk, terus juga Bapak sudah menentukan si marketnya seperti apa, Bapak ngelihat nih, gitu, kira-kira kalau misalnya target Bapak tidak sesuai, terus juga Bapak kemungkinan resikonya ketika Bapak mau melakukan iklan, melakukan apa, misalnya mengikuti kolaborasi sama influencer, ngebayar berapa. Nah, Bapak tentukan dulu nih, sesuai dengan budgeting juga gitu. Jadi ketika Bapak sudah menentukan planning-nya, dengan Bapak target segini, dalam berapa hari targetnya, dan terus melakukan evaluasi lagi setiap harinya, jadi Bapak bakal tahu juga, nanti yang salah tuh di mana sih sebenarnya gitu. Polanya ritme yang salah tuh seperti apa. Karena yang saya pelajari, Pak, memang semua tuh kebanyakan orang kalau udah pakai digital marketing maunya instan. Itu yang salah. Dan diandelinnya pakai jasa orang gitu. Kalau memangnya orang sibuk ya, nggak punya uang gitu. Apa yang banyak duitnya lah. Pasti ngandelinnya kayak gitu. Tapi sebenarnya efisiennya itu Bapak punya tim sendiri gitu untuk digital marketing. Karena ketika Bapak sudah punya tim sendiri, Bapak bisa mengelola timnya gitu. Ketika Bapak nanti nge-stuck-nya di mana, kok nggak jalan ya? Kok saya sudah ngiklan banyak-banyak, salahnya di mana? Nah, nanti dari tim Bapak tuh bisa ngevaluasi lagi. Karena yang harus dievaluasi sebenarnya ketika kita menganalisis yang konten kita kasih ke mereka, itu sudah sesuai belum? Itu yang pertama. Kita sudah tepat belum memilih audiensnya? Itu yang kedua gitu. Audiensnya sudah benar belum yang kita pilih? Nah, itu yang paling penting gitu. Jadi, untuk caranya kita kemungkinan untuk self assessment itu apa, yaitu Bapak harus tahu dulu planning yang tadi Bapak buat itu, memang Bapak tahu targetnya apa, Bapak cara untuk mencapai goals-nya, targetnya itu seperti apa, setelah itu Bapak analisis lagi. Bapak analisis ketika sudah berjalan, ternyata goals-nya ini sudah berjalan atau belum ya, langkah-langkah yang sudah saya buat tadi itu sudah berjalan atau belum ya, gitu. Karena main digital itu nggak semudah seperti offline secara nyata, Pak. Digital itu kan semua by online gitu, diatur sama sistem semua. Jadi kita harus tahu juga gitu. Dan yang membuat sistemnya sebenarnya kita juga gitu, yang menginput data-datanya pun kita juga. Nah, jadi makanya sebenarnya gampangnya apa ya, gampangnya dari kita sendiri sebenarnya yang bisa nge-handle itu semua. Gitu. Ini ada satu lagi muncul nih lanjutan pertanyaan dari Pak Muhammad Fatoni. Kalau digital marketing untuk barang yang tidak tahan lama seperti makanan, bagaimana ya? Dan bagaimana menentukan break-even point-nya atau titik impasnya? Nah, Pak, kalau makanan malah sekarang bagusnya pakai digital marketing, Pak. Harus itu. Jadi kita nggak mikir dia tahan lama atau enggak, Pak, sebenarnya. Kan kalau misalnya kita nawarin sesuatu di online kan selalu ada terus kan, Pak, setiap hari kan selalu pasti akan ada yang lihat gitu. Jadi kita tidak menutup kemungkinan untuk satu hari pasti ada pembelinya gitu. Jadi jangan mikirin itu barang tahan lama atau enggak atau gimana. Kalau kita sudah punya produk, langsung aja jualin aja di digital marketing menggunakan tools digital marketing gitu. Karena memang ya itu sekarang apa adanya gitu ya, yang memang sudah terjadi di zaman sekarang tuh, ya memang pure semuanya orang pasti berlomba-lomba untuk jualan menggunakan online, karena semuanya orang pun akses sudah by online, seperti itu. Baik, pertanyaan sudah habis. Ini walaupun masih kurang 10 menit, tapi tadi mulai tanya jawabnya sudah lumayan sejam lebih ini ya. Iya, Pak. Mantap emang semuanya Ya. Bapak dan Ibunya. Terima kasih banyak kepada Mbak Aprilia Susanti yang sudah menyampaikan presentasi dan menjawab banyak pertanyaan tadi. Kemudian juga saya sangat senang juga nanti mudah-mudahan bisa dibantu BKTF ini untuk promosi digital marketing. Terima kasih Pak Paul Wijaya yang sudah menyampaikan testimoninya sore hari ini. Terima kasih Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak yang sudah bergabung di acara webinar BKTNIK Fisika sore hari ini. Kita akhiri acara sore hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita lanjutkan acaranya besok sore Rabu ya pada jam yang sama 15.30
sampai 17.30 tentang penerapan safety instrumented system di industri proses. Silahkan bergabung yang berminat. Besok kita distribusikan digital marketing. Foto dulu dong Pak, foto dulu Pak. Foto, ini foto ya, ini foto. Anak milenial nih Pak, maaf ya Pak ya. Oh gitu ya, ini soalnya kalau diminta mengaktifkan ininya videonya ya mungkin hanya beberapa aja nih yang bisa ini ya. Ini silahkan diambil gambarnya. Tadi sebenarnya sampai 187 ya, karena Iya, ini Pak, sudah pada lumayan ada yang banyak. maghrib segala macam di Indonesia. Ini ada yang di Sulawesi sana, jadi mohon izin duluan gitu ininya. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada pada saat pandemi yang masih mencekam ini. Mohon menggunakan protokol kesehatan dengan disiplin 5M ya. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari COVID-19 dan pandemi segera berakhir sehingga kita bisa melakukan kegiatan secara normal lagi. Amin. Amin. Terima Saya kasih akhiri. Pak Edi. Jadi Jadi, Pak, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, semuanya Pak. teman-teman, Bapak dan Ibu. Mohon maaf terima jika kasih Mbak penyampaiannya Aprilia. banyak-banyak salah ya. kasih semuanya. Semoga ilmunya Salam. bermanfaat. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Mbak Aprilia, Pak Edi. Pak Edi, Terima kasih makasih Pak Edi. Bapak dan Ya, Ibu. terima kasih Pak Agung. Terima kasih Pak Edi. Ada YouTube-nya, rekaman YouTube-nya Pak Edi. Ya, nanti dibagi-bagi nanti. Siap. Ya.